mungkin saja nanti ada kebaktian yang jam 9, nah, mungkin ya. Kalau sudah penuh banget udah jam 9. Kalaupun jam 9 penuh ada kemungkinan jam 11. Jam 1 ya kita boleh fellowship bersama di restoran yang memang 24 jam. Sahabat saya itu pun kalau belum tutup sudah ya. Oke, kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat pertama. Kalau kebaktian jam 7 ayat jangan banyak-banyak, satu ya. Nanti ada yang lain sahabat-sahabatnya ayat yang lain. Yuk baca di ayat yang pertama dari pasal yang ke-8 ayat bah surut ya. Satu ayat saja dari pasal yang ke-8 ayat pertama. 1, 2 dan 3. Maka Allah mengingatkan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ada 3 hal yang kita bisa dapat. Yang pertama, you are remembered by God. Diingat oleh Tuhan. Amin. Kalau orang mengingat kita ya for the time being, for the meanwhile, ya. Hanya sedikit gitu, atau mungkin saat-saat penting tapi ya sudah. Tapi Tuhan di sepanjang hidup. And God remembers you ketika Tuhan mengingat engkau. Tuhan ingat akan Nuh. Bahkan Alkitab katakan dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Yang kedua adalah bukan hanya Nuh diingat, tetapi orang-orang yang bersama dengan Nuh diingat Tuhan. Gideon diingat Tuhan, maka orang-orang yang beribadah yang boleh juga bersama-sama dia. According to the Bible, not from me, but God say that. Alkitab bilang bahkan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia. Binatang saja diingat Tuhan asal as long as binatang itu bersama dengan Noah. Bayangkan. Apalagi manusia. Saya punya binatang, anjing saya 4, tapi yang selalu mengikuti saya ada namanya Casey. Kemana saya pergi dia ikut saya. Saya ke WC dia duduk di depan saya. Di WC. Saya tegur sudah. Casey out. Casey keluar. Dia hanya cuma lihat muka saya. Casey, come on, Casey. Dia selalu ikuti saya. Saya keluar, dia ikut saya. Dia tidur dengan anak saya yang suka jadi worshiper di sini. Tapi 4:30 pagi dia udah cerewet. Pokoknya kan coba ikutin Casey. Dia paling bisa karena dia selalu bawa keluar gimana. Begitu lihat saya, asal lihat saya aja udah beres. Dia tidur di bantal terus sampai saya keluar baru dia ikut. Itu binatang. Namanya Casey. Who you? The children of God. Harus ikut Tuhan. Ikuti dia. Kemarin dia sakit telinga, sudah infeksi, dibawa ke dokter oleh istri dan anak-anak saya. Dokter lihat dia bilang, aduh Casey, kamu disayang ya. Bulu kamu sudah 13 tahun dia sudah. Kali berapa itu? 7 ya? 13 kali 7, 91 tahun. Itu kalau lihat manusia, 91 kali 7. Dan dokter dan juga perawat bilang, aduh Casey kau pasti disayang oleh majikan. Bulunya bagus. Dan dokter bilang, pasti ya, kau pasti dapat damai sejahtera sukacita. Look at you. Amin. Apa yang Tuhan gak kasih? Halo. 50 tahun saya melayani Tuhan, apa sih yang Tuhan gak kasih? Bahkan, I have to admit it ya. Apa saudara? Semua yang diidam-idamkan, saya laki. Yang diidam-idamkan laki-laki sejagat, saya dapat itu. Semua. Oleh sebab itu saya gak berani untuk hidup asal. Teringat akan apa yang Tuhan berikan, saya langsung terharu. Jadi saya bilang,
Semua dia kasih. Popularitas dia kasih, nama besar dia kasih, harta kekayaan dia cukupi. Bahkan kesehatan belum pernah dirawat di rumah sakit. Saya 62 tahun Pak, belum pernah saya dirawat rumah sakit hanya cuma karena ada mungkin darah setitik gitu, terus ditek gitu, nggak pernah. Kadang saya pusing, saya doa dalam nama Yesus baik. Anda boleh bilang nggak boleh, dan itu dokter boleh, tapi baik gimana? Malam saya sakit kepala, istri saya cuma kasih saya Decolgin, besok sembuh. Apakah Anda pikir Decolgin yang menyembuhkan saya? Tuhan. Saya suka ajar dengan anak-anak saya, kamu harus baik-baik. Di sini Alkitab bilang bahwa Nuh diingat oleh Tuhan. Jadi setiap hari, can you imagine ketika Tuhan mengingat engkau? Oh iya, dia belum dapat jodoh. Oh iya, dia bisa kasih orang yang hebat. Halo. Teman saya hanya guru sekolah minggu, pencong, Tuhan kasih yang terbaik. Iya. Sampai akhirnya menikah dengan tinggi 180, punya perusahaan, punya rumah, sudah punya mobil, udah mapan. Itu ditinggalkan tuh perempuan-perempuan yang cantik. Sampai kita bilang, kenapa ya dia bisa dapat cacat handicap gitu, kenapa dia bisa dapat? Ternyata melayani Tuhan. Malam-malam dia datang dan bilang, engkau adalah wanita terbaik yang pernah saya kenal. Terus kita bilang cacat. Dia bersaksi setelah pulang dari luar negeri. Dia pulang dari honeymoon ke Eropa. Saya pikir, begitu saya lihat lagi dia ternyata agak mendingan. Dulu saya nggak tahu bahwa itu memang wajah Tuhan. Dulu saya pikir karena kena salju di Eropa jadi berubah. Dia naik panggung, dia bilang, Tuhan, terima kasih. Anda mungkin berpikir kenapa saya yang dipilih bukan saudara semua. Kita di belakang, pasukan belakang. Betul. Saya cacat. Iya betul. Saya bilang benar kau cacat. Saya mulut saya mengok. Iya betul. Tapi kenapa dia pilih saya? Terus dia bilang sama suami, sayang saya saksi. Suaminya bilang iya. Karena manusia semua punya cacat. Suami saya tidak diterima di ITB. Karena dia punya penyakit. Apa penyakitnya? Tidak bisa melihat lurus. Jadi kalau dia bikin garis itu sudah selalu mencong. Ya Tuhan bisa bersatu. Akhirnya dia bilang, kau adalah wanita yang paling sempurna. Mencong jadi lurus. Karena hidup berbahagia diberkati luar biasa. Apalagi Anda, saya mau katakan buat Anda, as long as Tuhan ingat engkau. Anda jangan selalu, oh dia pasti ingat engkau. Betul. Betul tidak. Tuhan musnahkan seluruh bumi. Halo, seluruh bumi. Nanti kita baca ya. Yang diingat oleh Tuhan hanya satu keluarga. 80. Orang Chinese suka dengan angka 8. Ternyata dia ambil dari sini. Yang selamat 8. Yang lain lenyap habis. Setelah mau diingat Tuhan. Kita lihat satu hal yang berbeda. Matius 24 ayat 37-39 kita baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Siapa yang bilang bahwa Yesus masih lama datang? Sebentar lagi. Dan tanda-tandanya adalah dia compare, dia samakan ini dengan zaman Nuh. Alkitab bilang pada zaman Nuh. Ada apa pada zaman Nuh? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. It's talking about apa? Flesh. Daging. Manusia yang hidup hanya dalam kedagingan demi kedagingan. Terus daging lagi. Hanya memberikan makan kepada daging. Egoisme, seksual, yang begitu. Dua pesta pora, saudara. Kita bilang makanan minum. Kedagingan. Dan bahkan Alkitab kawin dan mengawinkan. It's talking about sex. Always sex. Kalau nggak ada seks, kayaknya nggak afdol hidup. Jadi Alkitab katakan nanti bahwasanya akhir zaman itu sama seperti zaman dulu. Dan hari ini kita bisa melihat yang tersinggung. Ya. Dulu hanya cuma ada 1, 2, sekarang ada yang ketiga yang tersinggung. Padahal Tuhan sudah tegur. Bayangkan. Dan kita tidak bisa
melihat itu sebagai sesuatu yang haram. Mereka kelompok yang besar. Sekarang mereka menguasai dunia, maafkan saya. Soal itu saya. Orang udah nggak puas lagi, maafkan saya. Saya punya teman, sahabat, punya teman. Dia selalu datang pria dengan anaknya. Sehingga orang mau tahu siapa istrinya. Diundang lah waktu di sekolah. Suami istri pesta. Dia undang siapa sudah? Istrinya, pria. Satu sekolah geger di Indonesia, di Jakarta. Saya lihat itu, wow. Dan tidak seenaknya gitu. Sekolah bisa melakukan sesuatu. Bahkan gereja di Inggris mau minta maaf sebesar-besarnya ke kelompok itu. Kalau sudah besar dan mereka bilang, we cannot accept you as a man and wife. Sampai minta maaf. Tapi according to the Bible, we cannot do it. Ya, Alkitab di sini katakan tentang seks. Terjadi banyak penyimpangan seks hari-hari ini. Saya suka bilang sama anak saya, mumpung masih dibilang. Dia punya pergaulan yang hebat. Mereka berdua punya pergaulan yang hebat. Tapi saya bilang, tiap hari saya bilang, hidup benar supaya dia ingat Tuhan. Halo. Berapa kali dia kena tabrakan mobil, selalu selamat. Saya kasih dia mobil karena dia mau kuliah, Sweet 70. Baru juga 2 minggu dia tabrakin, hancur itu mobil. Baru DP pertama. Dia pintar sudah. Dia taruh itu mobil di sebelah rumah saya pada saat itu kondisi kompleks rumah saya itu masih sepi 2010. Dan istri saya bilang, kamu nggak tahu anak kamu baru saja melakukan sesuatu apa? Mobil tabrakan. Saya bilang, bagaimana kondisinya? Istri saya bilang, parah. Parah itu dia parah. Saya tanya, bagaimana kondisi anak saya? Baik-baik aja. Saya turun ke bawah, saya lihat, aduh itu mobil. Kayak orang habis MMA atau apa itu habis berbulan patah-patah. Saya lihat Tuhan. Saya nggak ingat itu mobil, saya nggak ingat anak saya. Saya ingat gimana bayar selanjutnya. Sama hamba Tuhan, tiap hanya minggu, hari-hari biasa melayani. Tuhan ini mahal. Saya sedih, saya terharu. Saya marah dengan anak saya. Saya masuk setengah 12 malam. Saya naik ke lantai 3. Saya tahu itu kamar anak saya. Waktu saya membuka pintu, itu Roh Kudus jelas bilang sama saya, don't enter the room. Saya bilang, why? Tuhan bilang, roh Tuhan bilang, jangan. Malam adalah milik kuasa kegelapan. Ini sudah setengah 12. Kita yang bayar DP cicilan. Tuhan bilang, duitnya juga dari aku. Benar sih. Tapi kan kau nggak kelihatan. Mobil kelihatan, kau nggak kelihatan. Susah untuk mengerti dan percaya kepada yang nggak kelihatan. Padahal actually kuasa yang hebat adalah kuasa yang tidak terlihat. I feel God. Sad, nice and nice. Begitu saya buka, Tuhan bilang don't open. Saya lepas. Saya masuk ke kamar. Saya bilang, what should I do? Tuhan bilang, minum air putih yang banyak. Sampai saya mandi air panas, air dingin semua. Selesai istri saya sambil nonton sinetron liatin saya. Terus gimana? Nggak tahu. Saya tiduran, saya doa, selesai. Pagi-pagi saya bangun setengah 6. Jam 6 saya udah di bawah. Saya tunggu anak saya. Mari selesaikan secara baik-baik. Aku Samson, kau Delilah. Anak saya dari lantai 3 turun ke bawah ke lantai 2, masuk ke lantai 1 udah teriak, Daddy, Papa, I love you, Papa.
tahu saya akan ceritain dengan khotbah. Dia lari, dia peluk saya, dia lompat, dia duduk di atas paha. Forgive me, Daddy. Forgive me. I was wrong. I make a mistake. I was a mistake. Selesai. Udah bilang I was wrong. Daddy forgive me. Pengen dia punya pipi. Lu nggak cacat saya? Enggak apa-apa, gue baik. Bisa aja berantakan. Aduh, itu dia yang gue sesali itu. Saya udah hitung-hitung puluhan juta. 50-an akan 60 hancur. Itu mengek. Itu mesin kena semua. Saya cuma hamba juga. Saya bilang, "Ma, beresin." Sama saya ke bengkel cari. Dulu biaya cuma 100.000. Apa klaim 100.000. Bawa sebelum masuk di toy, saya doa dulu dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah satu-satunya jawaban buat ini jadi bagus. Jalan, doa ya, hebatnya. Begitu masuk di salah satu bengkel dipilih oleh istri saya, kan ada banyak bengkel. Kenapa dia pilih? Ya, pagi-pagi bangun yang buka adalah bos. Buka itu pagar. Waktu dia lihat itu toy, dia lihat mobil saya langsung, oh, Yesus sakit. Nomor mobil saya 73 SUZ Jesus. Oh, Yesus sakit. Dia bilang, Ibu Pendeta, ini mobilnya Pak Yohan Lumoino. Wah, istri saya dengar begitu kan kita harus sambut. Iya, saya diseri. Saya diseri. Amin. Dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan datang pada waktu. Mana istri saya ada di? Belum datang. Oh iya, istrinya. Iya, ini mobil Pak Yohan. My favorite master. Untung dia nggak favoritkan Gideon. Kalau tahun 2009 kan, 15 tahun yang lalu, dia masih di gereja lama. Darah, amin. Saya sudah lihat dia. Saya berani anak muda yang hebat. Dan hari ini dia menjadi gembala. Tuhan sudah pertemukan itu. Dan akhirnya dia bilang, Bu, ini parah banget. Salibnya kebanyakan. Jadi gimana ya kok? Ini Bu, saya nggak janji. Tapi kalau ada seluruh komponennya, spare parts, ini nggak lama. Tapi yang saya takutkan, bisa 6-7 bulan. Istri saya bilang yang penting jadi bagus. Pulang. Istri saya kalau ngadu sesuatu tuh bikin kita itu persoalan ini jadi gede. Rata-rata wanita begitu turun lah. Hubungan tuh betul. Gimana? Terus engkaunya bilang, parah. Dia bisa 6-7 bahkan setahun Pak. Saya mau jawab 2 tahun, 3 tahun, gak usah ditebus aja Maya sekalian. Ini anak saya, Daddy, forgive. Udah. Jangan berbuat dosa lagi. Masih ada mobil Daddy, jangan coba-coba. Aku tabrakin lagi ya, gue isep darah. 2 minggu dia telepon, Ibu Pendeta, luar biasa tuh buat Yesus. Kenapa? Bu, lusa ambil aja. Kenapa? Udah beres Bu. Udah beres. Wah, kita datang sekarang kalau urusan beres, ya kan? Pak, Yohan, cium tangan nih, kiri kanan. Aduh, beres. Bang, gak usah bayar, Pak, mau kopi apa? Tuhan itu baik, beres. Saya jual lagi. 2 minggu kemudian saya bilang sama anak saya, udah gak usah diterusin. Kenapa 2 bulan?
udah jual. Kenapa? Tuhan bilang jual. Aku naik mobil, udah dia. Naik delman dalam. Dijual, harganya sama. Udah masuk ke kolong, sudah showroom, masuk ke kolong. Udah 2 kali saya jual. Ini yang pertama. Nah, mereka ke kolong terus bilang begini. Aman. Kayak Pak Gideon selalu bilang saya begitu. Git, bagaimana kamu? Aman om. Buka di mana lagi gitu? Aman. Gimana aman di mana gitu? Aman om, beres om, beres. Segala sesuatu, udah diatur Tuhan, beres. Dia selalu begitu. Jadi kalau dia tanya, bagaimana menurut om? Ya aman. Dua orang pergi ke kolong mobil. Terus bosnya gitu. Bentar ya Pak, harus dicek Pak. Zaman sekarang mobil saya doa, sembunyikan luka-luka. Iya dong. Saya nggak pernah periksa bawah. Gitu. Montir keluar. Aman? Saya ingat itu, aman. Terus dia bilang sama saya, nggak pernah tabrakan kan ya Pak? Anda mau jawab apa? Bandingkan dengan ayat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Masa saya, tabrakan Pak. Hancur. Tuhan bilang, bodoh tolong. Cerdik dong, betul nggak? Cerdik dong. Pernah pacaran berapa kali? Agak lupa. Jangan bilang, ada 8-9 kali. Hancur-hancuran saya, hancur-hancuran. Udah beres, mau nikah, baru jangan awal-awal. Jadi saya bilang, Tuhan apa yang harus saya katakan? Yesus bilang, engkau yang mengatakan. Jadi dia bilang, pernah tabrakan ya Pak? Enggak pernah tabrakan, engkau yang mengatakan. Memang seperti itu. Aman. Dan dia beli suara sama harga. Saya mau katakan buat Anda, kalau diingat Tuhan di sepanjang hidupmu, orang boleh bilang salah. Orang bilang terkutuk, kau banyak dosa, kau banyak kesalahan. But for God, when He remembers you, beres. Not because apa you were lying, bukan. Tapi kalau Tuhan ingat engkau, sama seperti Tuhan ingat Nuh, dia diingat tuh. Seluruh keluarganya yang di dalam itu bahtera diingat oleh Tuhan, diingat. Anda mau ngomong tentang kasih karunia, iya. Anda mau ngomong tentang keselamatan, iya. Anda mau ngomong tentang penebusan, iya. Tapi on the other hand, jadi benar dong. Halo. Jangan sakitin hati Tuhan terus dong. Tobat dong. Jadi anak Tuhan yang baik. Supaya engkau tidak menyalibkan dia berkali-kali. Coba kita lihat. Kejadian 6 ayat 7 dan 8. Yuk baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia. Kan gak enak kalau kita, saya dan Anda itu ada di dalamnya. Kau hapus kau. Yohanes Moenang kau hapus, aku menyesal menciptakan engkau. Aduh Pak, Bu, saya mau lari kemana? Saya mau lari ke Pak Gideon. Gideon bilang, Bapak mau dihapus. Bapak lari jauh, kemana? Ya lari-lari aja. Mau ke iblis, disapu dengan iblis-iblis, dihantam dengan iblis-iblis. Tapi kalau Anda berlindung di balik Tuhan, siapa yang bisa lawan? Tuhan bilang itu bukan saya. The Bible tells me so. Alkitab bilang, aku akan menghapus manusia. Dihapus, enggak 1, 2, seluruh. Kalau kita bilang Tuhan baik, bukan baik bagi kita, sepakat ya? Sampai di situ napasnya. Padahal jauh lagi. Sepanjang nafas. Bisa habis. Hidup. Dia masih. Banyak kesalahan yang kita buat. Ya sayang sama dia. Cuma tahu diri dong. Amin saudara. Tahu diri.
Alkitab bilang, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab kenapa Tuhan? Dia bilang, sebab aku menyesal. Aduh. Begitu Anda diberkati, Tuhan bilang, aku menyesal memberkati engkau. Kau nggak pakai itu untuk hormat kemuliaan. Aku menyesal membuat engkau kaya, karena kau tidak memberikan apa-apa. Saya sekarang kasih Tuhan sama keluarga orang susah, pekerjaan Tuhan ini dia tahu. Bareng tuh dengan mesin di belakang istri saya. Hitungan ketiga, kan? 1, 2, 3. Orang baru kasih 10%. Aduh, kan? Udah kaya dia yang punya bumi. Apa kita kasih 10%? Bahkan ada yang sudah sudah dilaporin. 10, 2,5%. Saya sih nggak mau ngomong gitu. Saya pikir kalau saya mau kasih Tuhan, ya saya kasih benar. Ini yang kasih 20%. Saya mau katakan buat Anda 90. Enggak apa. Enggak buat saya rugi. Enggak. Bahkan orang lagi susah berharap sama saya kasih tiap bulan, tiap minggu. Sampai hampir 1 miliar. Nah dia bilang dia mau kembaliin. Ya saya percaya. Enggak dikembaliin sampai detik ini dia nggak kembali. Kita mau, ya kan? Tadi kita bilang kita mau isep pelan-pelan itu darah. Dia nggak kembali. Sampai hari ini masih kesal. Never one word keluar dari saya. Mana itu utang? Saya cuma bilang kalau dia nggak bisa bayar, mah ya udah. Tapi kalau dia bayar, mah itu semua buat kamu. Saya suka tanya dia bayar enggak? Dia bilang lo kasih gue buat tahu karena susah. Dia nggak bayar 1 sen pun enggak. Tapi saya jatuh miskin. Ada aja orang-orang yang diberkati Tuhan itu yang datang dia saya, kayaknya Bapak penuh dengan Roh Kudus. Saya bilang masa sih? Kemarin aja saya ketemu, saya tadi lihat tuh teman saya Pak Jenderal di mana? Angkat tangan. Pak, tadi saya lihat bisa menghilang. Tadi saya lihat tuh Pak, mana dia dulu? Saya lihat, karena istrinya akan mempersembahkan 1 lagu. Dia bisa memberkati saya pada saat saya juga lagi ada dalam keterbatasan. Tuhan, Anda tidak mau dihapus oleh Tuhan. Nah ini intinya, yuk baca sama-sama. Alkitab bilang ada di ayat yang ke-9, yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi Nuh, apa saudara? Mendapat apa? Kasih karunia. Amin. Kenapa demikian? Kenapa dia dapat kasih karunia? Kenapa? Dijawab oleh Tuhan. Yuk, baca sama-sama saudara. Kejadian 6. Ayatnya yang ke-9. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Amin. Be righteous. Kalau melayani Tuhan bersih dong. Loh. Biar kerinduanku itu benar-benar dirindukan Tuhan. Bertambah-tambah. Orang bisa bergelantungan di atas. Anda di bawah, gantian dong, gantian. Jadi Anda turun ya, Anda bergelantungan dia turun. Jadi bisa kemana-mana. Kerinduanku nih dibawa Gideon, walaupun punya keterbatasan, saya juga punya keterbatasan. Kita semua juga punya keterbatasan. Betul nggak? Orang bisa ngomong apa aja tentang kita. Yang penting Tuhan tidak berkata. Gak gampang saudara. Kumpulin orang sebanyak ini, Tuhan Yesus, ya kan? Nggak gampang. Tadi saya ke Bekasi 7:30 udah, waduh, penuh. 9:30 ibadah dia, waduh lebih penuh lagi. Ya. Saya serahkan tongkat estafet ke dia. Dan dia nggak pernah mengembalikan kepada saya. Itu waktu hari Jumat ya, kita doa malam ya, waduh. Itu penuh, ada berapa orang gitu? Waduh, penuh sesek.
Disuruh berdiri terus. Mereka berdiri, duduk, silakan duduk di tanah. Ya, saya dapat kemurahan, saya dapat bangku. Om udah umur 60 ya Om. Duduk di bawah kedinginan Om. Nanti bengkak-bengkak. Dia kasih saya bangku. Begitu saya keluar, dia lari. Saya sedang berkata siapa gue gitu. Dia datang menghampiri saya. Om, sambil kasih Om. Saya kadang-kadang lihat dia gitu, nggak pura-pura. Saya SMS, WA dia selalu dijawab, walaupun kadang-kadang 2 hari kemudian. Om, maaf Om, ketiduran Om, ya nggak apa-apa. Jangan sampai 2 hari kan. Tapi overall, ini orang yang rendah hati. Kenapa demikian? Karena ada 2 hal. Hiduplah benar di hadapan Tuhan dan jangan bercacat salah. Artinya kalau benar jangan salah melulu. Kalau orang tua lagi ngomong, udah dengerin aja dah. I miss the voice of my mom. Kalau ngomong Yohansin, kamu mau dengar cerita Tuhan? Mau. Tuhan bilang kamu akan menolong keluargamu. Nama saya Yohan mah, bukan Yusuf. Kalau saya bohong, ini panggung kudus. Enggak, kata Tuhan, itu keluargamu yang 6, pasti kamu bisa tolong. Ya udah aminin aja. Saya pikir saya nonton tolong 5, 6 tahun, 10 tahun, ternyata besok. Mama saya bilang, itu adik kamu yang perempuan butuh bantuan. Kenapa? Dia punya hutang. Itu kamu ibu tante, bu, begitu tuh ya. Dia punya hutang. Saya jawab, oh begitu. Aduh. Saya tanya gitu, memang berapa hutang? Memang bukan bercanda, saya memang agak gemeter aja. Berapa mah hutangnya Yesus? Dia jawab, gimana? Intinya berapa hutang kamu? Ada saya bilang, 300 juta. Padahal dulu persembahan kasih itu masih 500.000, 300.000, 100.000. Saya punya dapat 50.000, 20.000, dibiarkan di jalan tol dengan 20.000. Dia bilang, sampai Bapak udah apa ya? Bapak, iya, amin. Tuhan tolong ya Pak, Tuhan berkati, amin. BSD, buka 20.000. Saya bilang, ini Tuhan mau naik taksi atau jalan kaki? Tuhan jawab, terserah lu. Jalan kaki sampai pulang 3.000 lagi. Kalau naik ke taksi susah bayarnya, menyakitkan. I've been through. Saya lewat. Apakah itu menjadi satu memori yang baik buat saya? Proses yang baik buat saya. Saya suka juga bicara dengan Gideon. Sabar. Semua ada waktu. Tiba-tiba, aku mau buka cabang baru, sabar. Jadi saya bilang, iya Om, aku sabar. Nanti ya Om. Tiba-tiba kemarin ngomong sama saya, Om punya waktu berapa? Selasa. Kenapa? Ada cabang baru. Wis, amin. Terus ada cabang baru lagi. Sabar. Tuhan buka selebar-lebar. Amin. Karena Tuhan tahu kapasitas. Tuhan tahu juga kapasitas. Saya tanya sama adik saya, berapa utang? 300 juta. Tuhan udah bilang bahwa lu mampu bayar. Saya bilang, kan mama yang bilang. Dia bilang, tapi gue yakin lu bukan emas, lu berlian buat gue. Lu berlian buat gue. Luruh, emas sama berlian tinggian berlian bos. Oh gitu ya, lu berlian buat gue. Gue mau hidup sama lu. Gue mau tinggal sama lu. Luruh. Saya jawab, gue bayar hutang lu. Saya pergi, saya naik ke atas ketemu istri saya. Lu bilang lo gak ada duit. Saya bilang sama Tuhan, kenapa ini kiri kanan teriak-teriak? Capek gue ada duit. Istri saya bilang, ada berapa? Lu gak ada duit kok. Kenapa lo bilang, iya ya udah mau ngomong apa? Tuhan bilang, suruh gue yang bayar. Terus jadi bagaimana? Gue gak tahu. Lu gak
selesai. Aduh. Istri saya bilang, kan saya cuma tanya, saya jawab, ya gue jawab. Oke, aku nggak pusing-pusing, gue nggak pusing. Satu iman, satu kenyataan. Kebenaran, satu kenyataan. Kebenarannya Tuhan akan bayar, kenyataannya gak ada duit. Alamin itu kan, alamin. Amin semua. Ya Tuhan, saya berlutut. Maka saya celentang, saya tertunduk, saya Tuhan bayar. Gue malu sama orang tua gue. Kasih lihat sama saya, aku bayar. Saya nggak dengar suara. Nanti aku berkati. Apa langit-langit terbuka. Saya lihat ke atas, nggak ada yang terbuka. Jemuran yang terbuka. Tunduk kaki gimana ya? Cuma apa aja yang punya. Saya jual tante. Saya protes. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Saya nggak kira siapa ya. Saya telepon adik saya. Nah, mana itu orang? Begitu ada duitnya pas-pasan, akan kasih orang, maka bahasa kita nggak jelas. Nah, itu orang. Maksudnya, itu orang. Oh, yang gue tahu, ya siapa lagi? Hey sir, yes sir. Can I do something for your sister? You know English. So I will pay the debt of my sister. Oh, thank you, sir. How much? Dia bilang 300 million. Wow. Saya ada doa biar dia lupa kali 125. Tetap ingat bos 300. Saya bilang sama istri saya transfer. Kenapa kamu yang nggak transfer? Aduh, gue tambah sakit hati. Lihat itu duit di bank itu kan 300 juta sekliwat. Itu susah sih. Saya tutup firman. You have to walk with God. Itu kata Noah hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahannya mirip hampir menyamai terjemahan asli. Alkitab bilang bukan hidup bergaul, tetapi Noah walk with God. Jalan seperti itu. Jalan. Nanti dia beres. Ke jalan bos. Begitu terima 300 juta transfer. Saya jalan, saudara tahu, kayak gak ada arah. Biar Tuhan foto saya persis hari ini dan waktu itu. Mobil saya ikutin dari samping. Saya udah 150 meter baru. Saya punya sopir, Pak nggak naik mobil. Oh ya gue lupa. Pak mau kemana? Udah ke rumah. Udah tinggal 2.000. Di tempat tidur saya nahan. Ya kalau ini berkenan. Ya. Adik saya udah meninggal sekarang. Alangkah indahnya saya tolong dia pada saat dia masih hidup. Waktu dia mau mati dia pegang tangan saya. Kau berlian bagiku. Kalau mati sampai. Dia pegang itu 6:30 malam. Besok pagi jam 5 dia dibangun. Depan teman-teman saya. Pak, Bu, dia berlian buat saya. Enggak lo berlian. Gue sumpah. Ya udah ditolong Tuhan. Dia berkata, udah kejadian. Duitnya juga udah hilang. Pagi-pagi sekali dia mengembuskan nafas yang terakhir. Saya lari ke rumah. Saya bilang, nah kalau gue tahu begitu seluruh harta gue buat kasih. But don't die. Dan dia meninggalkan legacy. Dan sampai hari ini. I'm telling you the truth.